warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian dari kelas PTUB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi ternak unggas. Saya mengambil ternak ayam. Yang pertama adalah organ eksterior. Bisa kita lihat di sini organ eksterior ayam ada paruh, ada jengger, pial, kemudian ada sayap dan juga kaki. Yang selanjutnya adalah organ pencernaan. Organ pencernaan diawali saat ayam makan menggunakan paruhnya, kemudian masuk ke dalam tembolok. Dari tembolok makanan akan ke proventriculus, kemudian dilanjutkan ke ventriculus. Selanjutnya diserap pada usus halus. Usus halus sendiri ada dua percabangan yang disebut ceka, dan terakhir makanan masuk ke kloaka. Yang selanjutnya adalah organ respirasi. Organ respirasi ayam diawali dari udara masuk ke hidung, kemudian dilanjutkan ke laring, di mana di dalam laring ini ada selaput tipis yang membuka dan menutup. Dari laring udara masuk ke trakea, kemudian ke percabangan trakea yang disebut bronkus. Dari bronkus menuju paru-paru. Di dalam paru-paru ini terdapat percabangan dari bronkus yang disebut bronkeolus, dan ada cabang-cabang kecil yang disebut alveolus yang berguna sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida.
Kemudian ada organ reproduksi jantan. Reproduksi jantan ini terdiri dari pasang testis, epididymis, ductus deferens, dan yang terakhir adalah kloaka. Nah, kita bisa lihat dengan jelas di sini organ pasang testisnya. Berikutnya adalah organ reproduksi betina. Organ reproduksi betina ini terdiri dari ovarium, oviduct, dan juga vagina. Dalam oviduct sendiri terdapat infundibulum, magnus, isthmus, dan juga uterus. Organ yang dapat terlihat dengan jelas ditunjukkan oleh panah adalah ovarium. Yang terakhir adalah pengenalan berbagai macam penyakit pada unggas khususnya ayam. Yang pertama ada tetelo atau ND. Penyakit ini disebabkan oleh virus paramyxo dengan tingkat keganasan yang bervariasi, ada yang sangat tinggi, ada yang cukup tinggi, dan juga ada yang rendah. Gejala awal dari penyakit ini adalah gangguan pernafasan seperti batuk, bersin, dan nafas yang terengah-engah. Terus ada nafsu makan menurun, produksi telur menurun, kotoran yang encer agak kehijauan dan terdapat darah di kepala dan jengger berwarna biru. Kemudian sayapnya mulai turun, kornea mata menjadi keruh, dan gangguan saraf yang menyebabkan ayam menjadi kejang-kejang hingga lehernya terpelintir. Selanjutnya penanganan bila terkena penyakit ND atau terinfeksi virus paramyxo bisa dengan cara mengkarantina ayam yang terkena infeksi, atau bila infeksinya sudah parah ayam bisa dimusnahkan, atau bisa memelihara kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya, dan juga pola pemberian vaksin seperti vaksin strain F dan K serta Lasuta dengan pola 4-4-4 yang artinya mulai berumur 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, dan seterusnya, dan dilakukan secara 4 bulan sekali. Kemudian yang kedua ada snot. Snot ini diakibatkan oleh infeksi virus Haemophilus gallimarum yang biasanya menyerang pada anak ayam. Cara penularannya dapat melalui kontak dengan ayam yang sudah terkena penyakit melalui udara, debu, pakan, air minum, dan juga perawatan kandang. Gejala yang dapat dilihat adalah keluarnya cairan pada mata, ayam terlihat mengantuk dengan sayap yang mulai turun atau menggantung, keluar lendir dari hidung yang kental dan berwarna kekuningan dengan bau yang khas, pembengkakan di daerah sinus infraorbital, kemudian terdapat kerak di hidung, nafsu makan mulai menurun, dan kesusahan untuk bernafas. Cara penanganannya sendiri adalah dilakukan pemberian preparat sulfat seperti sulfadimectoxin atau sulfatiazol. Penyakit yang selanjutnya ada cacar cengkeh ayam. Penyakit ini menular melalui udara ataupun gigitan nyamuk. Gejala klinis yang terjadi terbagi dalam 3 bentuk, yaitu lesi pada kulit di daerah kepala, di tempat yang tidak berbulu seperti kaki dan pantat, lesi nefritik di daerah mulut, dan lesi di lubang hidung. Gejala ini berlangsung antara 3-4 minggu. Akan tetapi jika terjadi komplikasi dapat berlangsung sangat lama. Untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan pemberian iodium pada luka cacar ataupun memberi vaksin virus cacar pada unggas hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.